Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 77. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Chapter eliminasi kedua dari turnamen Master Jiwa Pemuda tingkat lanjut telah berakhir. Dan dari 42 tim yang berjuang, hanya 32 yang berhasil melaju ke chapter ketiga. Di fase ini, performa mereka akan menentukan siapa yang dapat masuk ke tahap round robin. Kemenangan di chapter penyisihan ketiga sangat penting, meskipun tim yang kalah masih memiliki peluang untuk mempertahankan harapan mereka di chapter kualifikasi tambahan. Selama 2 putaran eliminasi sebelumnya, beberapa tim yang lebih lemah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan cedera yang mengancam peluang mereka untuk maju. Namun, Sekte Tang tidak mengalami masalah yang sama, meskipun ketegangan menyelimuti mereka setelah undian untuk putaran eliminasi ketiga selesai. Susansi merasa tidak beruntung dengan hasil undiannya, dan Huo Yuhao berusaha menenangkan rekan-rekannya yang tampak murung. Huo Yuhao mencoba mengangkat semangat tim dengan mengingat keberhasilan mereka melawan tim Sun Moon. Meskipun tantangan kali ini lebih besar, mereka dihadapkan pada tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy yang membuat kekhawatiran semakin mendalam. He Chaito tetap optimis bahwa masih ada peluang untuk maju melalui kualifikasi tambahan, sementara Xiao Xiao bersikeras untuk tidak menyerah tanpa berjuang. Jiang Nanan menekankan pentingnya semangat juang, mengingatkan mereka bahwa mereka mewakili Sekte Tang dan Akademi Shrek yang terkenal. Wang Dong'er, meskipun lebih pendiam, menekankan pentingnya memperhatikan kondisi fisik dan stamina tim. Dia mengajak semua anggota tim untuk memikirkan strategi dan pemulihan sebelum bertanding, menunjukkan keberanian dan ketegasan yang mengesankan. Setelah diskusi yang intens, tim akhirnya sepakat untuk tidak menyerah, tetapi menekankan perlunya persiapan matang jika mereka bertemu tim Sun Moon. Huo Yuhao menyadari bahwa keputusan untuk mundur dari chapter penyisihan adalah langkah strategis, memberitahu panitia penyelenggara tentang keputusan tersebut. Keputusan Sekte Tang untuk menyerah mengejutkan tim lain, terutama Xiao Hongchen dan Meng Hongchen yang merasa seolah-olah telah mengalahkan Shrek. Sementara itu, situasi di antara tim semakin menarik, dengan semua pihak menantikan putaran selanjutnya dengan rasa penasaran dan ketegangan. Wajah Meng Hongchen memerah saat ia mengungkapkan ketertarikan yang mendalam pada seseorang di depan saudaranya, Xiao Hongchen. Dia menegaskan bahwa orang yang dicintainya jauh lebih berarti dibandingkan yang lain. Xiao Hongchen terdiam, merasa tak berdaya dan merencanakan untuk memberitahu kakeknya tentang perasaannya, meskipun Meng Hongchen dengan sinis menyatakan bahwa saudaranya tidak ada bandingnya dalam hal ini. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat pasca chapter eliminasi ketiga turnamen, di mana perkelahian sengit menyebabkan 5 kematian dan lebih dari 20 cedera parah. Banyak tim mulai meragukan keadilan wasit yang ditunjuk, sementara Kekaisaran Sun Moon berjanji untuk mengendalikan ritme perkelahian demi mengurangi jumlah cedera di putaran berikutnya. Meskipun Sekte Tang memilih untuk mengakui kekalahan di chapter ini, mereka berhasil melaju ke tahap round robin berkat kinerja luar biasa Huo Yuhao di eliminasi pertama. Setelah chapter penyisihan ketiga, ada jeda 1 hari sebelum upacara undian untuk tahap round robin. Pada hari itu, turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian juga dimulai. Huo Yuhao dan timnya tiba di Green Hotel dan disambut oleh Chen An yang segera mengajak mereka ke ruang VIP untuk beristirahat dan membahas turnamen yang sedang berlangsung. Di dalam ruangan, Chen An menjelaskan bahwa turnamen ini dirancang untuk menarik partisipasi orang biasa dan taruhan telah dibuka. Ia memberikan kartu emas hitam kepada Huo Yuhao yang berisi hasil taruhan sebelumnya.
Huo Yuhao penasaran tentang hadiah yang akan diterima, dan Chen An menjelaskan bahwa jika mereka lolos kualifikasi, hadiah yang diterima adalah 5.000 koin jiwa emas dengan lebih banyak logam langka untuk setiap kemenangan yang diraih. Tantangan utama terletak pada pembuatan alat jiwa, khususnya botol susu, dalam waktu 6 jam dengan persyaratan ketat. Huo Yuhao tidak sabar dan meminta penjelasan lebih lanjut tentang tugas ini. Setelah menerima semua informasi, Huo Yuhao dan He Chaito bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Saat turnamen dimulai, suasana semakin tegang dan semua insinyur jiwa bersiap untuk ujian yang menantang di hadapan mereka dengan harapan untuk berhasil dan meraih kemenangan meskipun bayang-bayang kematian dan cedera di chapter sebelumnya masih menghantui. Setelah 5 menit berlalu, suasana di aula semakin tegang saat turnamen dimulai dengan teriakan Chen An. Semua insinyur jiwa yang bersaing mulai bersiap, dan He Chaito bersemangat mengusulkan untuk membuat botol susu kelas 4 agar bisa maju ke babak berikutnya. Namun, Huo Yuhao mengingatkan timnya untuk tidak menarik perhatian yang berlebihan, terutama setelah mereka menjadi pusat perhatian. Dia menekankan pentingnya menjaga profil rendah meskipun memiliki ambisi besar. Huo Yuhao memilih untuk tidak menggunakan Dark Golden Teroclaws kali ini dan lebih memilih tangannya untuk merakit cangkang botol susu. Dengan ketelitian yang luar biasa, ia mengerjakan setiap detail, sementara He Chaito mengikuti ritme kerjanya dengan harmonis. Botol susu memerlukan desain yang rumit agar kekuatan jiwa tidak bocor, sehingga cangkang luarnya harus sepenuhnya tertutup dan terbuat dari satu entitas. Menggunakan Spirit Magic Bronze untuk cangkang luar dan Sky Spirit Silver untuk bagian dalam, Huo Yuhao memotong logam dengan hati-hati. Pembuatan botol susu kelas 3 tidaklah mudah dan ia perlu membangun 2 susunan formasi. Satu untuk pengumpul energi dan satu untuk penyimpanan. Dengan menggunakan pisau ukir standar dan satu tangan, Huo Yuhao tetap berkonsentrasi meskipun prosesnya cukup merepotkan. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao berhasil memvisualisasikan seluruh struktur dalam pikirannya. Meskipun He Chaito lebih berpengalaman, Huo Yuhao yakin bahwa kemampuan mata rohnya dapat membantunya bersaing di level yang lebih tinggi. Sementara Huo Yuhao bekerja dengan stabil, He Chaito mengandalkan ritme dan pengalamannya untuk memastikan setiap langkahnya terencana dengan baik. Akhirnya, Huo Yuhao berhasil menyelesaikan botol susunya dan merasakan kepuasan mendalam akan karyanya. Meskipun He Chaito menyelesaikan dengan sedikit lebih lambat, hasil akhir mereka tetap impresif. Saat mereka melangkah maju, semua insinyur jiwa yang bersaing lainnya menatap dengan rasa hormat. Dengan latar belakang tragedi kematian raja besar yang masih membayangi, Huo Yuhao dan He Chaito bersiap menghadapi tantangan di panggung dengan penuh tekad dan keberanian. Saat He Chaito meraih botol susu yang dibuat oleh Huo Yuhao, ia merasakan keseimbangan yang luar biasa, seolah memegang sebuah karya seni yang harmonis. Setiap bagian dari alat itu memberi sensasi yang istimewa, membuat botol susu Huo Yuhao terasa jauh lebih seimbang dibandingkan miliknya sendiri. Keterampilan Huo Yuhao dalam menciptakan alat jiwa ini membuat He Chaito tidak bisa menahan diri untuk memujinya, dan Huo Yuhao pun merasakan kepuasan atas pencapaiannya berkat ketegangan yang membantunya fokus. Setelah menyerahkan botol susu kepada wasit untuk diperiksa, Huo Yuhao dan He Chaito saling bertukar senyuman, percaya diri, merasakan semangat satu sama lain. Chen An yang mendekat dengan takjub mengajukan pertanyaan tentang asal-usul alat tersebut. Ketika Huo Yuhao menginformasi bahwa itu adalah hasil karyanya, Chen An sangat terkesan, menghargai tidak hanya kualitas alat tetapi juga teknik yang digunakan dalam pembuatannya. Dengan penuh keyakinan, Huo Yuhao menawarkan botol susu kepada Chen An, yang terkejut dan berterima kasih atas kemurahan hatinya. Huo Yuhao meminta agar Chen An mengumpulkan logam langka untuk mereka, mengingat pentingnya bahan tersebut bagi para insinyur jiwa. Setelah mendapatkan jaminan dari Chen An, Huo Yuhao dan He Chaito meninggalkan panggung dengan rasa percaya diri.
merasa telah menjalin hubungan baik yang diharapkan dapat mendukung mereka di masa depan. Saat berjalan menuju Hotel Mingyue, Huo Yuhao merasakan firasat aneh yang membuatnya gelisah, meskipun tidak ada yang tampak mencurigakan. Wang Dong-er dan Nana yang mengikuti mereka juga merasakan ketegangan di udara, membuat Huo Yuhao berusaha waspada, tetapi tidak menemukan apapun yang mencolok. Malam berlalu tanpa gangguan, tetapi saat sarapan, perasaan cemas itu kembali muncul saat Wang Dong-er menyebutkan upacara pengundian untuk chapter round robin. Ketegangan meningkat saat Jiang Nannan dan Susansi datang dengan ekspresi cemas, mengungkapkan bahwa mereka menghadapi situasi buruk di babak selanjutnya. Huo Yuhao merasa cemas mendengar bahwa mereka harus berhadapan dengan Akademi Teknik Sun Moon Imperial, ditambah dengan kabar bahwa mereka juga akan bertemu tim Shrek. Mengetahui tantangan yang akan dihadapi, Huo Yuhao merasakan betapa beratnya harapannya untuk berhasil di turnamen ini. Situasi tim Sekte Tang menjadi semakin rumit ketika mereka mengetahui bahwa mereka berada dalam kelompok yang sama dengan Akademi Shrek di tahap round robin turnamen. Ini adalah kabar terburuk yang bisa mereka terima, terutama setelah Penatua Xuan memberikan izin khusus bagi mereka untuk bersaing atas nama sekte mereka. Tanggung jawab untuk melindungi kemuliaan Shrek kini berada di tangan Wang Qiu'er dan rekan-rekannya. Dan jika mereka harus menghadapi Shrek, mengalahkan tim tersebut akan meninggalkan rasa bersalah yang mendalam. Jiang Nannan merasa bertanggung jawab atas hasil undian yang buruk, menundukkan kepala dengan mata merah penuh kesedihan. Namun, Huo Yuhao berusaha menenangkan timnya, meyakinkan mereka bahwa berada di grup yang sama dengan Shrek justru bisa menjadi peluang. Dia percaya bahwa mereka tidak akan bertemu hingga final, sehingga ini adalah kesempatan untuk berkolaborasi dan menguatkan diri. Susansi mengingatkan Huo Yuhao tentang tantangan yang harus mereka hadapi, yaitu tim Sun Moon, yang membuat Huo Yuhao tetap tenang dan berani. Dia menyarankan untuk mengalahkan tim Sun Moon terlebih dahulu, sebuah pernyataan yang mengejutkan ketiga temannya. Kekuatan dan keyakinan yang dipancarkan Huo Yuhao mulai mengubah suasana hati rekan-rekannya, memberikan semangat baru. Wang Dong-er mendukung pendapat Huo Yuhao dan menekankan pentingnya segera mengalahkan tim Sun Moon. Dengan semangat tim yang meningkat, mereka menyadari bahwa meskipun mengakui kekalahan sebelumnya adalah langkah strategis, kini saatnya untuk berjuang sekuat tenaga. Huo Yuhao meminta Susansi untuk mengumpulkan semua anggota tim untuk membahas strategi, dan dalam waktu singkat, semua orang berkumpul di kamar Huo Yuhao. Dalam diskusi yang serius, Huo Yuhao menekankan pentingnya merancang strategi yang efektif dan menjaga fokus pada pemulihan senior mereka. Semua anggota tim sepakat bahwa mereka perlu melemahkan kemampuan lawan di chapter penyisihan individu. Setelah merencanakan urutan pertandingan, Wang Dong-er sangat bertekad untuk menjadi yang pertama bertanding, meskipun ada kekhawatiran dari Jiang Nannan. Huo Yuhao akhirnya memilih Wang Dong-er untuk bertanding lebih dulu, menyadari bahwa mereka harus bersatu sebagai tim untuk mencapai kemenangan. Pagi hari yang sejuk di kota Radian menyambut mereka menjelang turnamen, menambah semangat tim Sekte Tang. Kerumunan yang bersemangat berkumpul untuk menyaksikan chapter round robin, dan antusiasme menyelimuti semua tim yang siap menghadapi tantangan. Dengan semangat yang menyala, tim Sekte Tang bersiap untuk membuktikan diri mereka di arena, bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Aturan di tahap round robin turnamen berbeda dari chapter eliminasi sebelumnya. 32 tim dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 8 tim yang akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi teratas menuju perempat final. Pada hari pertama, 4 pertandingan berlangsung di 2 grup pertama, diikuti oleh pertandingan grup lainnya pada hari kedua. Proses ini akan berlangsung selama 14 hari, di mana 2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak selanjutnya. Di kelompok yang menakutkan ini, Sekte Tang, Shrek Academy, dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy terjebak bersama. Pertandingan pertama di tahap round robin mempertemukan Sekte Tang dengan Sun Moon, menciptakan suasana yang semakin tegang.
Meng Hongchen dan Xiao Hongchen berjalan menuju arena sambil mendiskusikan situasi yang mereka hadapi. Dengan Meng Hongchen merasa cemas dan Xiao Hongchen tetap optimis. Xiao Hongchen, meskipun adiknya meragukan, bersikukuh bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam terhadap Sekte Tang. Keduanya mulai merencanakan strategi, tetapi Meng Hongchen merasa pendekatan emosional tersebut berpotensi membahayakan. Ketika mereka tiba di area istirahat, mereka melihat tim Sekte Tang yang tampak tenang, yang membuat Meng Hongchen curiga akan kesiapan lawan. Tiba-tiba Su Sanxi mendekati mereka dan mencoba berkomunikasi meskipun suasana hatinya suram. Percakapan tersebut membuat Xiao Hongchen merasa marah dan frustasi, mengingat dendam dari turnamen sebelumnya. Saat 8 tim berkumpul untuk pertandingan hari itu, tim Shrek dan Sekte Tang duduk berdampingan, menciptakan suasana yang lebih santai meskipun ketegangan masih terasa. Di panggung utama, Juzi dan Su Tianran mempersiapkan acara untuk pertandingan pertama. Dengan Su Tianran menunjukkan optimisme, sementara Juzi percaya tim Sunmoon akan menang. Jing Hongchen sebagai Hallmaster menyadari bahwa kedua tim mungkin tidak menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Diskusi strategi dan persiapan terus berlangsung, menciptakan suasana penuh harapan dan ketegangan. Saat kerumunan menunggu dengan semangat untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan yang sangat dinantikan ini, Su Tianran merasakan semangat yang meningkat saat mendengarkan analisis tentang pertandingan yang akan datang. Ketika hakim memasuki arena untuk mengumumkan aturan tahap round robin, suasana semakin tegang. Dengan pengumuman bahwa Sekte Tang akan berhadapan dengan Akademi Teknik Kekaisaran Sunmoon Imperial, kedua tim diminta untuk memasuki ruang tunggu mereka. Pertandingan ini menjadi yang pertama dalam serangkaian pertempuran yang akan menentukan nasib mereka di turnamen. Di ruang tunggu, Huo Yuhao tetap tenang dengan matanya tertutup seakan beristirahat, sementara Wang Qiu'er mengamati dengan cemas. Dia khawatir Sekte Tang akan melewatkan kesempatan ini seperti sebelumnya dan sudah merencanakan strategi untuk mengalahkan kedua tim tersebut. Di sisi lain, Nan QQ dan Jing Zian dari Sekte Tang berdiskusi mengenai peluang mereka. Dengan Nan QQ berpendapat untuk mengorbankan pertandingan demi menghemat tenaga, Jing Zian menantangnya untuk bertaruh pada hasil pertandingan dan Nan QQ yang keras kepala akhirnya setuju. Ketika kedua tim bersiap di ruang tunggu, Xiao Hongchen memberi isyarat kepada salah satu anggota tim Sunmoon untuk masuk ke panggung. Pemuda itu terlihat gagah dengan postur yang tinggi dan berisi, menambah ketegangan di udara. Sementara itu, Wang Dong'er menepuk tangan Huo Yuhao dengan lembut dan berdiri, membuka matanya yang dingin dan penuh ketenangan. Saat Wang Dong'er melangkah maju, aura kekuatannya mulai menyebar. Sementara itu, di ruang tunggu, Meng Hongchen merasakan kekecewaan saat melihat Wang Dong'er bersiap untuk bertanding. Dia merasa cemas jika Wang Dong'er yang kuat menjadi penghalang bagi tim mereka. Namun, Xiao Hongchen dengan tegas menegaskan bahwa mereka tidak bisa menyerah dalam pertandingan ini. Hakim memulai pertandingan dengan mengingatkan kedua tim untuk berhati-hati dan tidak melukai lawan. Ketegangan di antara para kontestan terasa jelas saat Si King dari tim Sunmoon memperkenalkan dirinya dengan angkuh, memicu kemarahan Wang Dong'er. Namun, meskipun situasinya tegang, Wang Dong'er tetap tenang dan siap untuk bertarung. Saat pertandingan dimulai, Wang Dong'er mengembangkan sayapnya yang berkilau, bersiap untuk terbang ke udara. Si King yang tidak mau kalah juga melesat ke langit dengan alat jiwa terbangnya. Kedua kontestan memanfaatkan keuntungan terbang dalam pertempuran yang menjadi semakin jelas dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Ketika Si King melepaskan serangan peledak kelas 4, Wang Dong'er dengan sigap melesat ke langit, berusaha menghindari serangan itu. Namun, hal yang mengejutkan terjadi saat peledak tersebut tiba-tiba berbelok arah dan mengikuti Wang Dong'er. Situasi ini menciptakan ketegangan yang lebih dalam pertandingan yang sudah dipenuhi dengan harapan dan ketakutan dari kedua tim. Pertarungan ini tidak hanya akan menentukan nasib mereka di turnamen, tetapi juga akan menjadi momen yang menentukan bagi masing-masing sekte dan akademi.
Huo Yuhao merenung di ruang tunggu Sekte Tang, menyadari betapa pentingnya putaran ini bagi timnya, terutama dengan Wang Dong'er sebagai kontestan pertama. Ia khawatir jika Wang Dong'er kehilangan ketenangan yang bisa mengganggu kepemimpinannya di turnamen. Untuk mengatasi ketakutannya, Huo Yuhao menggunakan keterampilan nekromansi yang ia pelajari dari Calamity Necromancer. Cangkang peledak yang dilengkapi kemampuan pelacakan menunjukkan bahwa ini bukan sekedar cangkang kelas 4. Namun, kekuatan yang ditunjukkan terlihat sebanding dengan cangkang kelas 4. Huo Yuhao merenung dalam diam di ruang tunggu Sekte Tang, memikirkan betapa pentingnya putaran ini bagi timnya, terutama dengan Wang Dong'er yang menjadi kontestan pertama. Dia khawatir jika Wang Dong'er kehilangan ketenangan dan rasionalitasnya yang bisa mengganggu kepemimpinannya di turnamen. Oleh karena itu, ia memanfaatkan keterampilan nekromansi yang dia pelajari dari Calamity Necromancer Electrolux. Dengan menggunakan teknik Necromancer Silent Heart, dia berhasil mencapai keadaan tenang dan meningkatkan inderanya, meskipun konsekuensinya adalah ia harus mengabaikan emosi hari itu. Di arena, Wang Dong'er bersiap untuk bertarung. Cincin jiwa keduanya berkilau, memancarkan cahaya keemasan dari sayapnya. Saat ia meluncurkan bola cahaya, tabrakan terjadi dengan peledak yang meluncur di udara. Ledakan yang hebat menggema dan bola cahaya merah yang menyala meledak, menerangi langit dan menciptakan gelombang kejut yang mengubah bentuk udara di sekitarnya. Cangkang peledak yang digunakan adalah kelas 5, memiliki kekuatan setara dengan serangan alat jiwa kelas 6, menunjukkan keahlian Seeking. Seeking dengan 5 cincin jiwa, 2 kuning dan 3 ungu memiliki kekuatan yang signifikan. Sementara itu, Wang Dong'er dengan kombinasi 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam memiliki keunggulan sebagai seorang kaisar jiwa. Meskipun ada jarak dalam hal budidaya, kemampuan Seeking dalam meluncurkan peluru peledak kelas 5 dengan kecepatan tinggi menunjukkan bahwa ia mungkin sudah dekat dengan cincin keenamnya. Gelombang kejut dari ledakan itu menghantam Wang Dong'er, memaksanya terangkat di udara. Di sisi lain, 3 peluru peledak membentuk formasi segitiga mengunci posisi Wang Dong'er. Namun, alih-alih terburu-buru terbang ke atas, Wang Dong'er memilih untuk tidak bertemu langsung dengan peluru-peluru tersebut. Dia mengatur sayapnya dan jatuh bebas ke arah tanah, berusaha menghindari peluru yang mengejarnya. Tujuan jatuhnya adalah ke arah Hakim, dan saat dia jatuh, dia berteriak memperingatkan. Hakim yang merupakan seorang Soulsage 7 cincin terkejut oleh situasi ini. Meski dia memiliki keahlian, melawan 3 peluru peledak yang meluncur dengan kekuatan seperti itu menjadi tantangan. Dia pun segera melepaskan jiwa bela dirinya dan bergerak menjauh dengan cepat, berusaha menghindari konsekuensi dari pertempuran yang semakin tidak terkendali. Wang Dong'er tidak berencana untuk membiarkan Hakim itu pergi begitu saja. Dia mengejar Hakim dengan anggun, melebarkan sayapnya kembali dan mengubah arah di udara. Di panggung, Su Tianran mengamati dengan cermat, menyadari perlunya menyingkirkan Hakim tersebut setelah kompetisi berakhir. Ia khawatir bahwa sikap Hakim yang tampak bias bisa mempermalukan kekaisaran di depan umum. Di sisi lain, Juzi mulai merenungkan hubungan antara Huo Yuhao dan Wang Dong'er, merasakan detakan jantungnya semakin cepat saat pertanyaan tentang keduanya muncul di benaknya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa cemas terus menghantuinya. Sementara itu, di arena, situasi semakin tegang saat Wang Dong'er berbalik untuk menghindari serangan. Ia menjejakkan kakinya di tanah dan memantul kembali ke udara dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan hebat terjadi saat peluru peledak meledak di belakangnya, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Meskipun panggung kompetisi diperkuat, ledakan itu merusak keheningan, mengirimkan potongan-potongan logam ke segala arah. Namun, tekanan dari langit semakin mendekat. Seeking tidak membiarkan Wang Dong'er memiliki ruang untuk bernafas, segera menarik alat jiwa lain. Sebuah meriam berat berwarna merah menyala muncul di bahunya, siap untuk meluncurkan serangan mematikan. Dengan aura yang padat dan mengerikan, meriam tersebut menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan Seeking mulai mengisi daya senjatanya, bersiap untuk meluncurkan serangan yang bisa menghancurkan segalanya di jalurnya. Wang Dong'er merasakan ancaman besar dan memperlambat penerbangannya.
Dengan tekad, dia menatap meriam yang mengancam di atasnya, bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Sayap radian butterfly gedisnya bersinar lebih cerah, menyebarkan cahaya keemasan yang menandakan bahwa dia tidak akan mundur begitu saja. Pertarungan ini adalah tentang lebih dari sekedar kemenangan. Ini adalah tentang membuktikan bahwa Sekte Tang tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan yang paling sulit sekalipun. Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 77 Soul Land 2. Tentunya spoilers ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoilers. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.